yang sedikit menarik nih. Saya dengar Miss nih juga pernah studi di luar negeri dan beberapa kali loh Miss ya. Ya, jadi saya pernah. Nah itu kok bisa Miss? Kan ini cukup lumayan susah loh Miss, apalagi ini beasiswa ya Miss ya? Iya, beasiswa. Nah itu gimana Miss? Kalau untuk beasiswa yang ke luar negeri cuma 1 kali. Iya. Saya pernah kayak studi banding gitu yang disponsori oleh kedutaan besar Australia ke Australia. Habis itu tahun berikutnya saya ikut short course 3 mingguan di Australia. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah itu saya mencoba untuk beasiswa juga. Sebenarnya saya sudah banyak kali gagal beasiswa. Ya, berkali-kali, mungkin 10-11 kali begitu ya. Karena ada niat kali, gitu ya. Cuman saya merasa bahwa saya masih punya motivasi. Saya ingin, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Iya gitu. Kalau orang lain bisa mendapat kesempatan itu, kenapa saya tidak bisa? Apalagi saya belajar bahasa Inggris dari dulu. Saya sangat suka belajar bahasa Inggris dan motivasi saya ingin ke tempat di mana bahasa Inggris itu berasal. Akhirnya, gitu loh. Ya sekalian jalan-jalan ya Miss ya gitu ya. Kan luar negeri asik kayak ini di Amerika ya Miss ya? Saya ke Inggris. Dia di Inggris. Iya, di Inggrisnya ya. Itu daerah mana Miss? Di kota Nottingham. Tulisannya Nottingham, tapi kita spellingnya itu, pronounce-nya itu Nottingham. Oke, nggak tahu kita belum pernah bisa. Belum pernah pergi lagi. Orang kan cuma tahu London ya. London. Padahal banyak kota-kota lainnya gitu. Belum nanti. One day gitu Miss. Iya. Oke ya. Itu berarti lumayan pas yang Miss benar-benar berangkat studi itu ambil program S2 atau gimana Miss? Oh iya, saya program S2 waktu itu. Jadi waktu itu kalau untuk prosesnya bagaimana saya bisa sampai kuliah di luar negeri, mungkin bisa saya ceritakan juga biar yang lain siapa tahu banyak yang pengen gimana sih caranya. Mungkin harus ngikutin program dulu ya di Indonesia ya. Step by stepnya gimana kan yang paling penting saat ini ya saya dengar visa ya Miss ya. Ngurus visanya seperti apa, gimana, apakah visa itu sudah diurus atau gimana, bisa diceritakan Miss? Oke, karena saya jalur beasiswa, saya ceritakan menurut pengalaman saya saja ya. Iya, boleh. Kalau untuk yang biaya sendiri ya mungkin saya kurang tahu seperti apa. Jadi tahun 2016 waktu itu ada saya diberitahu oleh teman tentang beasiswa LPDP, tahu? Ya, ya, lembaga pengelola dana pendidikan LPDP yang diselenggarakan, yang dikelola oleh Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kementerian Agama. Jadi waktu itu saya mendengar info dari teman dan saya tertarik ya, meskipun saya sudah agak lemah karena udah banyak kali gagal, tapi saya pikir gitu ya, tapi saya pikir ini kan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan itu untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat, dan saya memenuhi syarat waktu itu dari segi akademis, dari umur juga, kemudian dari pengalaman kerja saya juga sudah banyak sekali yang saya lalui ya selama kerja. Jadi waktu itu saya coba untuk mengurus semua dokumen yang berkaitan dengan beasiswa itu yang cukup banyak ya, cukup banyak yang harus diurus. Ya itu berbulan-bulan untuk mengurusnya, termasuk tes bahasa Inggris, tes IELTS waktu itu. Harus standar tertentu IELTS-nya. Jadi waktu itu itu kayak pengetahuan saya ada standar khusus deh Miss. Ya kalau untuk IELTS yang ke luar negeri, IELTS itu waktu 6,5. 6,5 ya. Kalau yang paling tinggi 9 itu tidak ada. Maksudnya tuh jarang bisa mencapai itu 6,5. Ya kalau di Indonesia sih kayaknya jarang sih Miss kalau 9 ya kayak hampir nggak ada sih. 8 paling ini ya. Itu pun di luar pulau saya tahu Miss. 8 di Jawa. Iya di sini kayaknya ada tapi sangat langka ya. Kemudian TOEFL 550. Jadi waktu itu karena saya kan dari background bahasa Inggris, jadi tidak susah buat saya untuk mencapai standar yang diinginkan. Untuk TOEFL gitu ya. Untuk TOEFL maupun IELTS. Tapi saya milih IELTS karena saya kan mau ke Inggris waktu itu. Iya. Nah, kemudian saya urus semuanya dan itu cukup banyak ya, dan memang perlu perjuangan. Dan kadang-kadang orang itu ketika sudah melihat betapa banyak dokumen yang harus diurus untuk beasiswa, itu sudah mundur duluan. Aku malas banget gitu loh kan. Memang ada belasan dokumen yang seingat saya, dan itu tuh memang perlu pemikiran tersendiri karena kita perlu buat esai. Esai itu 3 buah esai 700 kata menceritakan tentang, ada 3 esainya
pencapaian terbesar seperti apa, kemudian kontribusi untuk Indonesia, dan juga rencana studi kita seperti apa. Itu esai itu saya buat lumayan lama karena saya harus berpikir dulu, berefleksi dulu. Karena esai itu menentukan juga. Kemudian ya sudah, setelah itu saya submit online semua persyaratannya. Kemudian karena sudah lengkap, saya dipanggil untuk wawancara di luar Pontianak. Itu dari kedutaan atau gimana? Bukan, itu kan wawancara itu kan ketika kita sudah lulus. Dari college-nya sendiri ya? Oh bukan, dari beasiswa, pihak pemberi beasiswa diwawancara, dan berjalan dengan cukup lancar. Jadi ada sesi wawancara, ada sesi diskusi kelompok, dan ada sesi menulis esai on the spot. Ya, itu kita lalui. Kemudian 9 Desember 2016 saya dapat pengumuman saya lolos beasiswanya gitu ya. Iya. Itu pas tahu lulus itu gimana, Miss? Aduh, ya jadi itu merupakan langsung frost atau langsung membeku atau gimana? Saya ketika saya menunggu pengumumannya tuh kayak panas dingin, kayaknya mood saya tuh jelek banget gitu. Kayak aduh, kau gagal lagi bagaimana gitu ya, karena saya udah trauma, terus terang trauma. Jadi ketika saya lihat pengumumannya dan Anda nyatakan lolos, aduh, rasanya tuh saya hampir nggak percaya gitu. Kalau nggak percaya itu setelah 10 tahun saya mencoba beasiswa, tapi maksudnya beasiswa yang lain, bukan beasiswa ini. Pas kan Miss sudah dapet tuh pada waktu itu beasiswanya, effort yang dikasih, mungkin ada effort dari pemerintah atau dari sekolah untuk bantu Miss buat kesana, ada nggak, Miss? Itu beasiswa, jadi itu ditanggung full semua, dari biaya kuliah sampai biaya hidup itu ditanggung semua. Wah, enak kayak jadinya. Jadi pas kita sampai taunya studi, back to home, sleep, study lagi, gitu aja misalnya. Itu berapa lama, Miss? Jadi waktu itu beasiswanya itu kan setahun. Cuman saya kan tidak langsung berangkat karena masih banyak harus diurus, yaitu surat dari universitasnya juga, kemudian visa itu harus diurus sendiri. Kemudian ya untuk ngurus visa kan ada beberapa persyaratan juga seperti medical check up dan beberapa dokumen lah ya. Jadi saya ngurus sendiri ke Jakarta, visa itu kita ngurus sendiri semuanya. Baru setelah itu uangnya biaya di reimburse ke kita. Urus visa, kemudian cari teman yang kira-kira akan studi di sana. Jadi kami ada kelompok. Kalau boleh tahu, college yang Miss pada waktu itu international college atau local college di situ, Miss? Kalau international kan rata-rata emang pelajarnya dari luar negeri. Jadi jadi untuk yang beasiswa LPDP kita tuh harus mengambil yang universitas negeri. Oh, negeri. Ya, jadi kita tidak bisa ambil yang swasta. Nah, itu udah ada listnya yang boleh diambil yang mana gitu. Jadi pada waktu itu Miss ada dapat kenalan ya pada waktu itu ya, sampai di Inggris waktu itu ya? Waktu itu saya sudah masuk, waktu itu kita memang ada grup yang mahasiswa yang akan studi S2 ke beberapa negara. Waktu itu ke Inggris kan. Jadi dan ada juga dibaginya kota mana. Jadi itu sangat membantu sekali sih untuk kita untuk mencari teman gitu. Dan sebelum berangkat pun kita ada program persiapan untuk berangkat, dan itu sekitar 1 minggu pelatihan gitulah misalnya. Iya, oleh pihak pemberi beasiswanya sendiri gitu. Jadi itu memang sudah direncanakan dengan matang. Dan akhirnya September 2017 saya baru berangkat. Oke. First impression Miss pas sampai di Inggris, ya Miss? Sampai di nah itu kan. Jadi kadang-kadang kita kan berbeda budaya. Mungkin secara kalau kita di Indonesia, kalau kita keluar, saya sendiri pernah ngerasakan itu cuaca Miss. Pengaruh berat. Memang yang penyesuaian yang paling utama itu cuaca sih memang. Pas di sana itu cukup shock juga karena winter ya kalau nggak salah. Autumn, masuk ke autumn. Masuk ke autumn. Musim gugur itu kira-kira berapa derajat ya waktu itu ya? 11-12 derajat ya. Iya. Dari yang 30-an kan sampai ke belasan itu cukup jauh. Lumayan sih, kita turun 2-3 derajat aja udah. Iya. Waduh, protes kan main ya. Iya, ada sempat lah sebulan 2 bulan itu ada seperti perubahan kulit kayak gatal-gatal gitu karena perubahan cuaca. Demam juga pernah nggak Miss? Kalau kayak teman-teman kita biasa kan sampai demam gitu dia perubahan. Enggak sih, enggak demam sih, enggak demam. Yang penting kan kita
aja, kesehatan aja dan tidak boleh stres. Berarti di situ tetap kita langsung dipantau sama kedutaan juga ya, mesti berarti di sana ya? Tidak, tapi kita wajib melapor. Jadi Wajib ada melapor, ya? ya. Jadi ada semacam web untuk memantau perkembangan studi setiap mahasiswa. Jadi kita harus melapor. Kalau kita nggak melapor, kita tidak akan diberikan tunjangan. Menarik ya Miss ya. Jadi pengen pergi juga saya. Ya, ayo coba. Ya, cuman memang ya Mungkin saya nggak pergi secara studi, mungkin holiday lah ya, mungkin nggak boleh lah. Yang cukup mengejutkan di situ adalah kalau untuk makanan, untuk cuaca sih oke lah, kita bisa sesuaikan secara fisik, tapi yang mengejutkan adalah cara belajar. Iya. Jadi cara belajar kita harus mandiri dan juga dituntut harus banyak baca, kemudian habis itu baru kita bisa menulis. Kalau misalnya sekarang kan seperti misalnya dosen memberikan kamu bikin makalah ini gitu loh. Kita kadang-kadang tuh ada juga yang main sistem sebut semalam atau apa, itu nggak bisa di sana. Kita harus benar memahami apa yang kita mau tulis, kita sediakan referensi supaya mungkin kita pelajari, baru setelah itu kita bisa menulis. Nah itu salah satu yang harus saya berjuang keras di situ. Oke. Lanjut Miss, kita balik ke sekolah lagi. Ya. Nah, kayak saya sendiri sebenarnya saya sudah pernah tahu alasannya. Mungkin yang di luar sana pengen tahu. Kalau teman-teman di balik layar juga nih sebenarnya ada beberapa yang tahu juga. Miss terkenal dengan kata-kata -5. Nah, bisa jelasin nggak Miss kenapa bisa? Ya, -5 itu sebenarnya bukan ancaman ya. Iya. Itu bukan ancaman, itu hanya untuk memotivasi kalian. Kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan dapat konsekuensinya. Begitu sebenarnya. Jadi orang tuh berlomba-lomba, harapan saya sih ya, siswa-siswi berlomba-lomba supaya tidak mendapatkan -5 itu. Cuman memang ada yang termotivasi, ada yang tidak, begitu. Ya itu manusiawi lah ya. Sampai ini loh Miss, pada waktu itu ada teman sampai bilang, waduh gila nih, setiap pelajaran Miss ini -5-nya kalau dikalikan berapa nih udah berapa banyak nih. Kalau dikalikan 1 semester nol dong habis nih, malah diminuskan jadi ini memang berapa ya nilai jadinya. Itu sempat jadi perbincangan anak-anak pada waktu itu di zaman saya. Ini -5 setiap satu pelajaran, jam 1 pelajaran Miss dapat -5 kalau udah 10 minus. Kalau 1 semester udah berapa ya kata dia. Belum dapat plusnya kata dia. Ya plusnya kan dari tugas kalian, dari keaktifan kalian tuh di plus. Misalnya udah dapat -5 nih, kemudian sesi berikutnya tuh tiba-tiba aktif nih, banyak ngomong, balikan -5 itu jadi +5. Udah begitu. Adik-adik yang masih di bawah lulus. Jadi begitu. Sebenarnya ada plusnya loh. Itu triknya. Ada triknya. Ya, kalau misalnya untuk saya ya pelajaran bahasa Inggris, kalau kamu aktif meskipun bukan dalam sesi pengambilan tugas atau ulangan, itu masuk penilaian. Jadi saya tuh melihat siapa yang aktif, siapa yang tidak. Jadi ketika kamu cerewet dalam pelajaran tapi dalam bahasa Inggris ya, tetap aja nanti dalam kalkulasi nilainya itu ditambahkan seperti itu. Kan tujuan berbahasa kan untuk komunikasi, supaya komunikatif. Itu tujuan akhir dari berbahasa, belajar bahasa. Oke. Terus ya ini ada sesi nih ya. Langsung ya. Boleh nih. Sesi apa nih? Ada pertanyaan nih. Oh, oke. Di Q&A kita nih. Okay. Seru nih kayaknya dari siswa-siswinya. Iya kak, banyak Miss kan? nih. Jangan dilihat Miss ini langsung dari saya dulu nih. Iya. Ini dari Aldemit, apaan susah namanya ini ya. Tapi dia tanya menurut Miss seberapa penting pendidikan? Oh, penting. Pendidikan itu adalah suatu investasi terbaik ya. Makanya pemerintah Indonesia memberikan beasiswa S2, S3 kepada pemuda-pemuda Indonesia. Itu investasinya sangat besar ya untuk pendidikan S2, S3 yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Pendidikan itu bisa mengubah suatu cara pandang bangsa dan juga ya memperbaiki sistem pemerintahan sendiri, dan juga banyak aspek lainnya. Sangat penting. Dan juga mengubah, yang paling penting adalah mengubah mindset seseorang, cara berpikir seseorang. Nah, begitu. Oke. Ini terus ada Darvin Alfianto. Darvin ya. 817 lagi lah. Darvin aktif sih di organisasi. Aktif ya Miss ya? Aktif ya. Dia alumni atau masih? Dia masih kelas 11. Masih siswa ini. Dia tanya nih, pengalaman apa aja yang menghambat selama masa kuliah dan apa yang membuat tetap bertahan sampai sekarang? Masa kuliah apa? S1, S2 nih? Nah, yang nggak jelas.
Kalau S1 kan seperti yang saya bilang Ya memang normal lah. ya maksudnya saya agak terpengaruh dan teman-teman yang akhirnya drop out ya. Iya, karena pada waktu itu kan kita juga masih muda ya. Masih waktu muda kan, masih labil Ya, gitu. kita. Saya terpikir juga mau berhenti gitu waktu S1. Iya. Kemudian yang S2 ini sih saya nggak berpikir untuk berhenti, karena kalau saya berhenti nanti saya harus membayar balik uang yang sudah dikeluarkan untuk saya. Oh iya betul. Dan lagi pula S2 kan kita udah matang, udah dewasa, itu pilihan kita yang harus kita, jadi itu suatu tantangan untuk kita jalani. Kalau kita berhasil berarti kalau kita selesaikan pendidikan itu berarti kita berhasil melewati tantangan, dan itu memberikan kita suatu kebanggaan dan kita bisa memberikan contoh kepada yang lain. Iya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan ketiga. Kita dapat pertanyaan nih, aja nih terlalu banyak nih. Apa yang membuat SMA Santo Paulus terkenal sampai sekarang? Ini dari Ramses Bartos. Ramses saya masih ingat sih. Iya. Dia mungkin ya dari sekolah lain. Oke. Jadi yang membuat terkenal ya tentu kan karena alumninya juga dong, alumninya yang selalu dinamis dan aktif ya. Kemudian juga kita banyak kegiatan seperti pensi yang menghadirkan. Itu andalan banget ya Mas ya. Di zaman saya juga kita itu terkenal banget sih. Dan kita boleh berbangga karena pensi itu diurus oleh siswa. Iya. Disitulah makanya disitulah cara kalian itu, cara siswa-siswa belajar untuk berorganisasi dan menjadi calon pemimpin. Iya. Jadi jangan dipandang pensi itu hanya untuk gaya-gayaan, hanya untuk senang-senang. Di situ kalian belajar untuk berorganisasi dan mengatur segala sesuatunya. Jadi itu belajar itu tidak hanya secara akademis, tetapi juga harus terjun langsung mempraktekkannya ke lapangan. Itu yang akan menjadikan kalian berhasil kelak. Iya. Jadi kayak saya dulu jadi siswa di sini tuh saya pasif loh ya. Maksudnya saya tidak ikut organisasi, saya tuh tahunya cuma mau belajar aja gitu. Jadi ketika saya sudah lulus ya, ketika saya sudah kerja, saya baru menyadari penting sekali ketika jadi siswa itu kita harus tahu berorganisasi. Iya. Bisa di luar, bisa di dalam sih. Dulu zaman saya jadi OSIS, dulu kalau guru-guru dengar OSIS mau turun kelas nih, itu udah sensitif banget loh. Ya itu kayak memang makanya di situ harus belajar manage waktu ya, balance waktu, belajar sama organisasi itu penting sekali. Iya. Oke. Waduh, ini pertanyaan nih cukup heboh ini di kalangan mungkin kalangan SMA Santo Paulus ini. Last questionnya Miss. Apa itu? Kapan akan menikah Miss? ya. Wah ini pertanyaan legend ini. Dari zaman saya masih sekolah ini Miss. Oh boleh ditanggapin Miss. Saya juga tidak tahu. Ini saya juga tidak tahu karena bagaimana ya ini. Orang lain, Miss, ya? Jadi gini loh, kan kita kadang-kadang kan merasa bahwa kita didesak oleh sesuatu pandangan masyarakat bahwa usia gini kamu sudah harus mencapai ini, usia ini kamu harus mencapai itu ya, termasuk untuk urusan berkeluarga ya. Sehingga ketika masyarakat mendesak kita merasa risih, kita merasa malu ditanya-tanya ya. Iya. Sehingga mau nggak mau kita melakukan sesuatu yang tidak kita nyaman, kita tidak merasa nyaman gitu. Yeah. Dan saya tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena saya berusaha sendiri, saya tidak menggantungkan diri untuk secara finansial dan secara yang lain ke masyarakat. Maksudnya tuh bagaimana kita adalah suatu pribadi yang memiliki akal sehat, kita membuat keputusan untuk hidup kita sendiri begitu, yang pasti tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri gitu. Intinya biarkan waktu yang menjawab. Karena semua orang itu punya timeline masing-masing. Misalnya ada orang memang sudah sukses di masa muda, ada juga yang baru sukses di masa tertentu gitu loh ya. Jadi setiap orang tuh tidak bisa dipaksa untuk menjalani tahap tertentu dalam hidupnya itu pada usia yang sama. Nah, ini last question nih Miss. Kan kita lagi spesial Kartini nih Miss ya. Karena Miss juga sosok perempuan inspiratif di mata Miss. Sosok Kartini itu di mata Miss seperti apa Miss? Kartini itu adalah perempuan yang melampaui masanya. Pemikirannya itu sudah melampaui masa ketika beliau hidup. Jadi itu sudah mungkin 20-30 tahun ke depan malah saya rasa. Ya cuman memang sayangnya ya garis hidup beliau sampai di situ ya. Ya tapi memang walaupun hidupnya itu tidak terlalu panjang, tapi dia meninggalkan suatu warisan yang sangat berharga untuk generasi muda, terutama untuk para kaum perempuan, di mana kita harus
terutama di bidang pendidikan. Jadi kalau misalnya merasa bahwa perempuan itu tidak perlu belajar tinggi-tinggi dan atau akhirnya akan menikah dan ya kerja di rumah gitu. Tapi yang mendidik anak itu adalah perempuan ya. Nah, oleh karena itu menjadi ibu yang bijaksana dan terbuka pikirannya dan juga memiliki pengetahuan dan keterampilan itu sangat penting untuk fondasi suatu keluarga. Baik nanti dia mau berkeluarga atau tidak itu kan pilihan masing-masing. Yang penting itu sebenarnya perempuan dan laki-laki itu ya sama sih. Karena sekarang kita lihat sudah banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang merupakan perempuan dan cukup sukses ya. Dan beberapa pemimpin negara lain seperti yang masih muda juga masih ada yang seperti yang di New Zealand ya. Ya New Zealand atau di mana ya. Dulu ada di Jerman juga yang sangat sukses. Angela namanya. Dan juga di mana ya lupa sih. Banyak sih. Iya. Di Taiwan juga ya presidennya perempuan kan? Oh, perdana menteri. Presiden. Ya. Ya, jadi seperti itu dan tidak menutup kemungkinan bagi perempuan laki-laki itu sejajar asal siapa yang mau bekerja keras dialah yang akan mencapai kesuksesan hasilnya. Jadi apapun yang kamu inginkan itu kamu tidak boleh merasa bahwa gender saya laki-laki atau gender saya perempuan gitu. Apapun yang kamu inginkan harus kamu bisa capai, tapi dengan cara yang betul dan kerja keras. Dan jangan lupa iman masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sangat penting. Ya. Nah, penting saya sangat suka mengutip kata-kata emas dari seorang penulis novel yang cukup saya kagumi juga, namanya Andrea Hirata. Dan saya juga ada pernah ketemu langsung. Jadi beliau di novelnya ada suatu kutipan, bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Begitu. Dan itu setelah saya refleksikan memang terjadi dalam hidup saya. Ketika saya kecil kan saya suka bahasa Inggris dan saya banyak menonton film-film yang ada di luar negeri, yang misalnya di Inggris atau di Amerika, dan saya selalu berpikir, saya pengen banget ke sana gitu, pengen sekali ke sana gitu. Dan akhirnya dan setelah melalui berbagai kegagalan, ternyata Tuhan memberikan saya kesempatan untuk ke negara yang paling saya impikan. Oke. Mungkin itu aja ya. Karena terima kasih sudah memberikan kesempatan. Iya. Miss, kita ada cenderamata buat Miss. Ini dari sponsor ternama kita, Miss, brand lokal. Iya, Lilo Sport ya. Jagonya olahraga. Perjaya terus. Terima kasih Lilo Sport. Tetap berjaya senantiasa untuk olahraga di Pontianak, Kalimantan Barat dan Indonesia. Iya, mantap, Ongki. Oke. Ini buat Miss. Terima kasih. Thank you untuk waktunya Miss ya. Oh ya, makasih ya. Ini begitu inspiratif banget, banyak yang kita nggak tahu dari Miss. Awalnya dari sekarang kita juga udah tahu. Ya, moga-moga kedepannya karirnya makin lancar. Oh, terima kasih. Ya, mungkin bisa ke negara mana lagi ya, Miss? Oh ya, ada ya mungkin ya next plan mau ke negara mana? Ya sebenarnya sih ingin kuliah lagi sih kalau bisa. Ya. Ingin mengambil jurusan yang lain lagi. Iya. Karena kan yang namanya belajar kan tidak mengenal waktu dan usia ya. Iya. Maksudnya jangan merasa bahwa kamu nggak bisa begini, aku udah tua gitu. Itu justru akan mematikan motivasi kamu gitu. Nah, dengar tuh teman-teman. Nikmati hidupmu. Nikmati hidup. Apa yang nikmati bukan berarti yang jelek ya, maksudnya nikmati hidupmu dan gapailah hal-hal positif yang kamu lakukan. Ya. Oke, jadi edisi spesial hari ini kita sampai di sini. Jadi buat teman-teman, kalau suka dengan video ini, ayo tekan like, habis itu berikan komen, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Ingin melihat bintang tamu kita yang lebih asik lagi dan masih banyak materi-materi kita yang akan kita sediain, ayo subscribe. Thank you. Jangan lupa follow Instagram. Oh iya, jangan lupa ya follow Instagramnya Miss Leni juga ada nanti di bawah. Instagramnya saya juga udah di bawah, dan juga jangan lupa Instagramnya Sportan Indonesia. Thank you. Ya, terima kasih. Dan selamat Hari Kartini. Iya.